Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syekhuna musannif radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Halaman 60 ya, di tengah ya, nggak salah di tengah. Wa ma siwaha minal uyubi. 7, 8, 9, 10 ya, baris ke-9 dari atas di sebelah kiri. Wa ma siwaha minal uyubi, dan aib-aib, cacat-cacat selain cacat-cacat yang di atas, yaitu jumlahnya ada 7, gila dan sebagainya. Selain 7 yang di atas, la khiyar bihi, maka tidak ada khiyar, baik bagi suami maupun bagi istri, tergantung penyakitnya. Aibnya itu ada pada siapa. Selain 7 yang di atas, maka tidak ada khiyar. Artinya apa? Pernikahan itu terus berlangsung. Alas sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Alladzi qata'a bihil jumhuru, yang telah diputuskan oleh mayoritas ulama jumhur. Ya, jumhur itu mayoritas ulama. Jadi kebanyakan ulama itu disebut jumhur ya. Bala yathbutul khiyaru bisinani, maka tidak ada khiyar. Di suami boleh membatalkan pernikahan atau sebaliknya istri. Bisinani disebabkan bau ketek. Suami atau istrinya bau ketek nih, hilang-hilang, pokoknya apa aja kagak hilang. Suami nggak berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Wal bakhri, dan bau mulut. Kan ada orang bawaannya mulutnya bau gitu ya. Itu tidak ada hak untuk membatalkan pernikahan. Wa ilam yaqbalal ilaja, sekalipun 2 penyakit itu, yaitu tadi bau ketek, bau mulut, tidak bisa disembuhkan. Ya, yakbal itu menerima ilaj, kesembuhan aja nggak bisa disembuhkan. Diobatin kemana aja tetap aja. Ya, maka suami tidak punya hak untuk apa, atau sebaliknya. Kalau yang bau suaminya, berarti istri nggak punya hak untuk apa, pasakh atau membatalkan pernikahan. Wala bidawamil istihadati, dan juga suami tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan disebabkan istrinya terus menerus istihadah. Apa istihadah? Keluar darah dari kemaluannya bukan pada waktu haid, itu namanya darah penyakit ya, keluar terus ya, itu wajib sholat. Kita tahu haid itu ya, ini sudah ketentuan Allah untuk ya orang-orang perempuan ya, untuk orang-orang perempuan. Wanita yang tidak haid cuma Sayyidah Fatimah Zahra, beliau nggak pernah haid, makanya beliau nggak pernah ninggalin sholat. Dan juga nipasnya itu hanya setetes setelah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setelah itu sholat, mandi terus sholat. Ini Siti Fatimah, wanita luar biasa, 1 dari 4 wanita termulia
ya di dunia ini. Di antaranya adalah Fatimah Zahra, kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah punya keturunan dari beliau, ya yaitu Fatimah dengan suaminya yaitu Sayyidina Ali. Maka punya anak Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu Sayyidina Husain banyak anaknya, Sayyidina Hasan juga banyak anaknya. Cuma lebih banyak Sayyidina Husain memang. Ya, kalau Sayyidina Hasan itu nanti disebut Al-Hasani, seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki itu Al-Hasani beliau. Al-Hasani itu lebih banyak di Yordan. Ya, Raja Yordan itu Al-Hasani rajanya. Ya. Nah, kalau di Yaman itu keturunan Sayyidina Husain. Ya. Nah, kalau terus-terusan haid, terus-terusan istihadah, ya, ini suami nggak berhak untuk membatalkan pernikahan. Ya. Kenapa? Karena istihadah itu boleh suami berhubungan, Ya, yang nggak boleh adalah ketika haid. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kata Allah, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Bukan haid yang ditanya, hukum berhubungan. Apa kata Allah? Rasulullah disuruh menjawab, ya, yaitu apa? Ba'tazilun nisa'a fil mahidi. Itu Allah larang suami berhubungan, ya, dengan istri di saat sedang haid, ya. Nah, haid itu paling cepat, ya, adalah 1 hari 1 malam. Umumnya adalah 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Jadi kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu namanya bukan haid, namanya istihadah. Maka ya dia wajib sholat. Kalau memang bulan puasa, dia wajib puasa Ramadan. Nah, itu kalau di luar waktu haid, ya. Jadi ya terus-terusan istihadah ini bukan termasuk aib, bukan termasuk cacat, di mana suami boleh apa? Boleh membatalkan pernikahan. Wal quruhi as-sailati, dan luka yang darahnya terus mengalir. Wa ma fi ma'anil zalika, dan penyakit-penyakit yang sama dengan itu. Wakilah, tadi pendapat pertama, ya, suami tidak punya pilihan atau tidak boleh membatalkan pernikahan. So, kenapa? Yaitu istihadah, ya, atau penyakit bau mulut, ya, kemudian bau ketek, kemudian terus-terusan istihadah atau luka yang darahnya terus mengalir, ya, itu ya suami tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan. Itu pendapat yang pertama. Wakilah, dan dikatakan, berarti pendapat yang kedua, yathbutu fi dzalika, dalam hal itu, yaitu tadi bau mulut, bau ketek, ya kan, terus-terusan istihadah, ya, boleh suami apa? Membatalkan pernikahan. Yathbutu itu ditetapkan, artinya boleh. Kenapa? Liwusul tanfiri, karena terjadinya penyakit-penyakit tadi itu membuat suaminya apa? Nggak mau berhubungan. Ya, siapa sih bawahnya? Ini kayak ada benernya juga nih pendapat yang kedua. Suaminya terus-terusan berdarah, maaf nih ya, terus-terusan berdarah. Mau tuh suaminya berhubungan intim dengan istri yang terus-terusan berdarah. Ini namanya tanfir. Ya, hal itu membuat apa? Nafar itu artinya apa? Lari. Ya, tanfir membuat apa? Nggak mau gitu, ya, seperti itu. Ini pendapat yang kedua, ada yang benar juga, ya. Thumma inna Rafi'iyya, kemudian sungguhnya Imam Rafi'i, ya, kita tahu Imam Rafi'i salah satu dari 2 tokoh ulama mazhab Syafi'i, itu dengan Imam Nawawi. Maka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i disebut as-Syekhani dalam fikih. Kalau dalam hadis, as-Syekhani itu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Zakara, beliau menyebutkan fi babid diyati, dalam bab diyat. Bab diyat. Apa kata beliau? Annal mar'ata, sesungguhnya istri, in kanat, jika dia la tatahammalul wat'a, dia tidak bisa ya bertahan ketika berhubungan, ya, illa bil ifdha'i, kecuali dengan dihilangkan. Ibda itu nanti di bawah adalah menghilangkan penghalang yang terletak antara tempat keluarnya urin dan tempat masuknya zakar. Itu namanya ifdha. Namanya ifdha. Ya. Lam yajuz li zauji wa tuha, maka suaminya nggak boleh berhubungan intim dengan istrinya. Istrinya punya penyakit seperti itu, ya maka di saat seperti itu ya boleh dibatalkan pernikahan. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, beliau ya mazhabnya adalah Syafi'i, meskipun beliau sangat alim ya, tapi beliau nggak punya metode untuk ijtihad, maka mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, Imam Ghazali yang begitu terkenal. Apa kata beliau? In kana sababuhu, jika penyebab dilakukannya ifdha, itu dihilangkan penghalang, diqul manfazi, sempitnya ya lubang, bihaitsu yukhaliful adada, di mana sempitnya itu ya tidak seperti umumnya, bertentangan dengan apa? Pada umumnya. Ya, ini perempuan jarang yang punya kayak gitu. Dia sempit banget sehingga nggak bisa dimasukin. Falahul khiyaru, maka suami boleh memilih, yaitu meneruskan atau membatalkan pernikahan. Wal masyhuru, adapun pendapat yang terkenal min kalamil ashabi, dari omongan, ucapan ulama-ulama madhab Syafi'i, namanya ashab, annahu la yathbutul khiyar, bahwa penyakit itu dengan apa? Lubangnya sempit, tidak ada ketetapan boleh memilih, namanya khiyar, antara ya meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan, namanya khiyar, memilih. Bimisli hadza, seperti apa disebabkan penyakit seperti ini. Sumaqala, kemudian apa? Imam Ghazali berkata, bahwa min kalamil ashab, itu terlalu banyak. Wa yushbihu, dan serupa atau menyerupai, ayyuqala, dikatakan, in kanatil mar'atu tatahammalu wat'a nahifin misliha, jika istri bisa menahan ya berhubungan, artinya tidak merasakan sakit, dengan suami yang kurus seperti dia. Nahif itu kurus. Biasanya kalau ya lubangnya sempit itu kurus, ya orangnya kurus. Nah, kebenaran suaminya juga kurus, gitu ya, kurus. Pala pasho, dia bisa, meskipun sempit, punya suaminya kecil, ya boleh, nggak usah. Pala pasho, maka tidak ada ya apa namanya wewenang untuk membatalkan pernikahan. Wa in kana bisababi dikil manfazi, dan jika disebabkan sempitnya lubang, bihaitsu yasulu bil ifdha, di mana terjadi itu dihilangkannya penghalang, min kulli wat'in, dari setiap berhubungan, bahadza karrotki, ini sama dengan
penyakit cacat rukun di atas itu apa? Dia ada apa namanya? Ada tulang yang ada di tengah-tengah sehingga menghalangi zakar masuk. Namanya rukun itu ya. Semacam kayak mampet gitu ya. Wa yunzalu ma qalahul ashabu, dan ditempatkan apa yang dikatakan oleh ulama madhab Syafi'i al halatil ula, itu keadaan yang pertama. Ya, apa kata ashab? Tidak boleh ya suami membatalkan pernikahan atau tidak ada khiyar ya kalau apa namanya disebabkan apa? Dhaiful manfal, sempit ya. Tapi kata Imam Ghazali wa maqala wal Ghazaliyu, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali alal halatis saniyati, yaitu apa? Yang kedua. Itu sama dengan ar-rafu. Qala Rafi'iyyu, Imam Rafi' berkata wala khiyara, suami tidak boleh atau tidak punya pilihan itu untuk membatalkan pernikahan bikauni zauji awil mar'ati, disebabkan adanya suami atau istri aqiman, mandul itu nggak punya khiyar ya untuk membatalkan. Beda dengan menceraikan. Ini harus dibedakan. Kalau menceraikan boleh aja ya, membatalkan namanya faskhun. Makanya faskhun itu bukan talak ya, faskhun itu karena ada penyakit tadi ya. Nah, mandul itu bukan termasuk penyakit di mana suami atau istri, karena kan mandul bisa suami bisa istri ya kan ya. Lalu boleh khiyar? Nggak ada khiyar. Nanti namanya talak. Kalau suaminya menceraikan namanya talak, bukan apa? Bukan membatalkan pernikahan. Wala bikauniha mufdatan, dan tidak ada pilihan ya bagi suami disebabkan istrinya mufdatan. Kalau marhumah dihilangkan dulu itu penghalangnya. Itu namanya mufdatan. Apa mufdatan? Wal ifdau. Ini arti mufdatan. Adapun ifdo ya, jadi kalau mengartikan kalimat itu diambil dari masdarnya. Karena mufdatan ini ya adalah ya isim fa'il dari afdo yufdi ya. Lalu masdarnya ifdoan. Huwa, adapun ifdo raf'ul hajizi, dihilangkannya penghalang baina makhrajil bauli, yang terletak di antara lubang urin ya, wa madkhalil zakari, dan tempat masuknya zakar. Itu namanya ifdo. Wallahu a'lam. Qala, Allah lebih mengetahui. Qala Abu Syuja berkata. Nah, selesai permasalahan pasakh, yaitu boleh membatalkan apa? Pernikahan.